Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Maharani. Yang pertama, ada perbedaan e-government dan e-governance. E-government adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi, baik secara komputer, internet, atau perangkat digital lainnya dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan e-governance itu merupakan tata kelola atau penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti komputer, internet, dan perangkat digital lainnya. Lalu yang kedua ada analisis IT governance. Di sini saya mengambil contoh PT Kimia Farma. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Perkembangannya, PT Kimia Farma menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Selain apotek dan klinik, bidang usaha healthcare Kimia Farma didukung oleh kegiatan manufaktur farmasi, riset dan pengembangan, pusat perdagangan dan distribusi, pemasaran, serta retail farmasi. Dalam website, PT Kimia Farma hanya menganut bisnis monarki, karena PT Kimia Farma menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, yang dimana salah satu tujuannya yaitu pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dalam mengambil keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan analisis matrik arsitektur e-governance pada PT Kimia Farma. Yang pertama ada IT Principle, yaitu mengklarifikasi peranan IT pada organisasi. Inputnya itu ada IT monarki, karena hanya melibatkan IT spesialis saja. Terus decision-nya ada bisnis monarki, karena keputusan hanya melibatkan top manager saja. Lalu ada IT arsitektur, yaitu mendefinisikan standar-standar IT yang akan dilakukan. Inputnya itu ada IT monarki, karena hanya melibatkan IT spesialis saja. Lalu decision-nya ada bisnis monarki, karena keputusan hanya ada di top manager saja. Lalu ada IT infrastruktur, yaitu menentukan bagian dan pelayanan yang akan diberikan. Inputnya ada feodal, federal, dan IT monarki. Decision-nya ada bisnis monarki, karena keputusan ada di top manager. Lalu ada business application needs, yaitu menentukan kebutuhan organisasi berkaitan dengan penggunaan IT. Inputnya ada federal, yaitu kombinasi antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya dengan atau tanpa keterlibatan orang IT. Dan IT duopoly, ini satu orang IT dan kelompok lainnya. Decision-nya itu ada bisnis monarki, karena keputusan ada di top manager saja. Lalu yang terakhir ada IT investment and prioritasisasi, yakni menentukan prioritas barang yang akan dibeli dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Inputnya itu ada federal, decision-nya yaitu ada bisnis monarki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.